Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Beberapa hari belakang kita dihajar sama market ya teman, merah terus ini. Apakah ini karena pengaruh uh, berita resesi tahun 2023 atau apa? Saya kurang tahu juga. Mungkin ada pengaruhnya juga ya. Kebanyakan memang merah semuanya teman-teman. Ya, indeks dunia itu rata-rata merah. Tidak terkecuali di IHSG sendiri. Dan di sini juga masih ada open gap up yang belum tutup. Kemungkinan dia akan terus sampai ke bawah ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang trading ya, jadi harus berhati-hati. Jangan gegabah, kalau tidak memungkinkan jangan trading di hari itu. Ya, saya sendiri beberapa hari belakang cuma melihat-lihat saja, tidak trading sama sekali karena kondisi market yang tidak menunjang menurut saya ya, dengan style saya. Nah, untuk teman-teman yang mau swing ya, saya menyarankan atau invest lah ya, invest jangka menengah atau jangka panjang itu lebih bagus. Saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk memilih saham ya. Pilihlah saham-saham yang rutin membagikan dividen teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman tidak mendapatkan kenaikan harga saham atau capital gain, minimal teman-teman pasti mendapatkan dividen ya, pasti mendapatkan dividen. Jadi di sini saya sudah ada beberapa saham yang menurut saya ini dividennya rutin dibagikan ya, setidaknya 3 tahun belakang. Kemudian dividen yang dibagikan pun itu cukup besar teman-teman ya, rata-rata di atas 6% ya, rata-rata di atas 6%. Jadi kalau teman-teman masuk misalkan di salah satu saham-saham ini dan harganya tetap di situ-situ saja misalnya ya, teman-teman pasti mendapatkan minimal 7% dividennya ya, dividen yieldnya sekitar 7% dari saham-saham tersebut. Nah, kemudian saham-saham yang saya pilih ini juga membukukan laba di kuartal kedua kemarin ya, yang cukup signifikan teman-teman. Kemungkinan juga di kuartal ketiga dan kuartal 4 besok, siapa tahu ya, kalau dia tidak terlalu jauh atau makin meningkat, pasti harga-harga ini akan terus meningkat, akan naik mengikuti harga fundamentalnya ya. Jadi contohnya di sini SSMS ini misalnya, di sini harga sekarang 1375 ya, sementara harga fundamental dari SSMS itu 1065 sampai 2130 teman ya. Artinya ini saham masih di harga yang wajar dan masih jauh ke harga mahalnya ya. Jadi teman masuk sekarang misalnya, kemudian harga ini tidak naik misalkan, tetap di situ-situ saja atau minus sedikit, tapi teman pasti akan mendapatkan dividen ya. Coba kita lihat dividen SSMS ini, kita lihat ya. SSMS ribet banget ya nyebutinnya. Nah, di sini mereka bagikan 50% teman. Jadi 213 itu mereka bagikan 50%. 213 bagi 2 aja ya, 50. Nah, 106 dibagi harga sekarang berapa tadi? 1375. 1375. Nah, teman-teman dapat 7%, 7,7% kalau teman-teman masuk di harga yang sekarang. Nah, seperti itu yang saya maksud. Jadi ini adalah saham-saham yang sudah saya rangkum di satu watchlist saya. Teman-teman boleh contoh saja ini, teman catat juga boleh. Ini SSMS, harga wajarnya tadi atau harga fundamentalnya 1065 sampai 2130, berarti masih murah. Kemudian PSSI itu harga fundamentalnya 515 sampai 1030 rupiah. Ini masih sangat murah ya, masih sangat murah. Kemudian TPMA harga fundamentalnya itu 335 sampai 670. Sementara TPMA di sini masih 366. Ini juga masih murah. Kemudian ITMG ya, ITMG ini dengar-dengar Pak Lo Keng Hong mau masuk ke sini ya, dengar-dengar ya, sedang meninjau-ninjau lokasi tambang ITMG saya lihat. Nah, siapa tahu begitu Lo Keng Hong masuk, ada Lo Keng Hong efek ya. Nah, di sini harga ITMG sekarang 42.500, sementara harga fundamental ITMG itu 60.550 sampai ke 121.000. Jadi walaupun di sini terlihat mahal teman-teman, kalau mengikuti fundamental ya, mengikuti kenaikan laba dan ekuitasnya itu masih jauh teman-teman ya, masih jauh. Ini masih di bawah harga fundamental ITMG
ya. Kemudian Adro harga fundamentalnya itu sekitar 5.645 teman-teman, sampai ke 11.250. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang itu masih sangat murah ya. Kemudian BSSR 7.295 ya hitungan saya, sampai ke 14.590, hampir 15.000 kalau BSSR ini ya. Jadi masih murah juga. Kemudian BJBR sekarang harganya 1.350, sementara harga fundamentalnya 1.170 sampai ke 2.340. Itu juga masih murah. Kemudian PANS teman-teman, 1.805 ya sekarang, dan harga fundamentalnya itu 1.795 sampai 3.550. Jadi 3.590, jadi masih murah juga ya. Itu PANS. Kemudian Pegas 1.835 sekarang, sementara harga fundamentalnya itu 1.160 ke 1.460 ke 2.920. Jadi masih sangat murah juga. Kemudian Demas ya, kemarin sempat kita bahas, Demas itu harga wajarnya itu 135 sampai 270, sementara dia sekarang di 168, masih sangat murah. Kemudian EAS ini hitungan saya 40 sampai 80, ini sudah agak mahal teman-teman ya, sudah agak mahal, walaupun EAS ini terlihat bagus equity sama labanya. Ini teman-teman wajib hindari dulu karena terlalu mahal EAS ini. Kemudian BJTM 545 sekarang harganya 700, sementara harga fundamentalnya 545 sampai 1090 ya. Kemudian Indi 5.720 harga fundamentalnya sampai ke 11.440. Ini juga sangat murah teman-teman ya, saham batubara rata-rata masih murah-murah sekali. Kemudian SMMT sekarang 775, sementara harga fundamentalnya 600 sampai ke 12.000. 1.200 sorry, 600 ke 1.200 itu SMMT, jadi masih murah juga. Kemudian PNGO 1.280 harga fundamentalnya, sekarang 1.205, ini juga masih murah. 1.280 ke 2.560 itu harga fundamental PNGO. Kemudian BNGA juga masih murah ini teman-teman, 1.060 ya, sementara fundamentalnya 10.10 dan 2020 ya. Jadi kemudian MAR 670 harga sekarang, sementara harga fundamentalnya 540 ke 1080, dan Antam sekarang 1830 ya, sementara harga fundamental Antam 635 ke 1270. Jadi Antam ini sudah agak mahal teman-teman, bisa ditunggu dulu dia turun sedikit baru teman-teman serok ya. Nah kemudian TINS yang terakhir, TINS 1.350 harga sekarang, sementara harga fundamentalnya 1.455 dan 2.910. Nah ini beberapa saham yang sudah selesai saya rangkum ya, dan saya cek. Teman-teman boleh catat atau ditiru saja, masukkan ke watchlist teman-teman, siapa tahu teman-teman nanti berminat untuk beli. Jadi dengan harga-harga yang saya sebutkan tadi itu masih sangat murah. Catatannya di sini juga ada saham-saham yang perlu teman-teman perhatikan ya, karena saham-saham seperti saham-saham batubara itu dia cyclical istilahnya ya. Dia punya siklus, kadang-kadang di saat sekarang karena kenaikan batubara lagi gila-gilaan, tentu saja laba ekuitasnya meningkat drastis. Kemudian sudah habis musimnya, nanti teman-teman juga harus review kembali saham-saham tersebut, seperti itu. Jadi setiap periode itu ada sektor-sektor yang harus kita perhatikan, mana yang bakalan naik, mana yang sedang hype, dan yang biasa-biasa saja. Dan ini kebetulan saham-saham batubara sedang hype sekarang, dan banyak yang meningkat drastis ekuitas berserta labanya. Oke, demikian saja. Nanti saya ajarkan teman-teman cara menghitung harga wajar saham atau harga fundamental itu. Teman-teman bergabung saja klik saja tombol gabung atau tombol join itu, nanti akan digiring sampai masuk ke dalam grup. Kita bahas cara gampang menghitung harga wajar itu, tidak sampai 1 menit sudah bisa ya, tidak perlu ribet-ribet, nanti saya ajarkan. Teman-teman bergabung saja di grup itu, diklik fitur gabung atau fitur langganan itu atau fitur join, nanti kita bahas di sana. Oke, demikian saja, selamat sore dan happy cuan untuk teman-teman semua.